Perjanjian Renville. Perjanjian Renville dilatar belakangi oleh pertikaian yang terjadi antara Indonesia dan Belanda. Pertikaian disebabkan oleh serangan Belanda ke Indonesia yang terjadi pada 12 Juli 1947 atau dikenal dengan agresi militer Belanda I. Dan perjanjian ini diadakan untuk menyelesaikan perselisihan atas perjanjian Linggarjati pada tahun 1946. Serangan yang dilakukan Belanda ke Indonesia itu mendapat perhatian negara lain dan menjadi kecaman internasional. Kemudian pada tanggal 1 Agustus 1947, Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi gencatan senjata antara Belanda dan Indonesia. Akan tetapi pada tanggal 5 Agustus 1947, Gubernur Jenderal Belanda Van Mook kembali mengumumkan akan melakukan gencatan senjata sehingga membuat Dewan Keamanan PBB mengambil langkah penyelesaian. Pada tanggal 25 Agustus, Dewan Keamanan menyetujui resolusi yang diusulkan oleh Amerika Serikat, di mana Dewan Keamanan akan menyelesaikan konflik antara Indonesia dan Belanda secara damai dengan membentuk Komisi 3 Negara, yang terdiri dari Belgia yang dipilih oleh Belanda, Australia dipilih dari Indonesia, dan Amerika Serikat sebagai pihak menerima. KTN juga berusaha mendekatkan kedua belah pihak yaitu Belanda dan Indonesia untuk menuntaskan segala pertikaian dan persoalan militer serta politik. Pada tanggal 29 Agustus 1947, Belanda mendeklarasi garis Van Mook yang memisahkan wilayah tersebut dari Indonesia dan Belanda. Republik Indonesia mendapat sepertiga Pulau Jawa dan sebagian besar Pulau Sumatera, tetapi Indonesia tidak mendapat daerah penghasil pangan utama. Blokade Belanda juga mencegah masuknya senjata, makanan, dan pakaian ke wilayah Indonesia. Perundingan Renville secara resmi dimulai pada 8 Desember 1947 di kapal Renville yang berlabuh di pelabuhan Tanjung Priok. Setelah cukup lama berunding, akhirnya terciptalah Perjanjian Renville yang berisi sebagai berikut. Dampak dari Perjanjian Renville. Perundingan Renville yang ditandatangani pada 17 Januari 1948 itu ternyata juga cukup merugikan bagi Indonesia. Dampak yang pertama yakni mempersempit wilayah RI. Wilayah kedaulatan RI menjadi semakin sempit dengan diterapkannya aturan garis Van Mook atau garis status quo. Bahkan, wilayah yang disepakati menjadi lebih kecil dari sebelumnya dalam Perjanjian Linggarjati yang menyepakati Jawa, Sumatera, dan Madura. Lalu dampak yang kedua yakni perekonomian Indonesia terhambat. Daerah-daerah penghasil kebutuhan pokok dikuasai oleh Belanda sehingga menyebabkan kemunduran ekonomi Indonesia, terutama ketika Belanda melakukan blokade ekonomi. Dan dampak yang ketiga yakni memicu reaksi keras dan aksi pemberontakan. Dampak Perjanjian Renville ini memicu reaksi keras rakyat yang menganggap kabinet baru berpihak kepada Belanda. Selain itu, para TNI yang masih berada di daerah-daerah yang dikuasai Belanda harus ditarik mundur ke wilayah RI di sekitar Yogyakarta. Contohnya, ribuan pasukan dari Divisi Siliwangi dan pasukan dari Jawa Timur. Peristiwa ini dikenal dengan peristiwa hijrah atau perjalanan panjang tentara Divisi Siliwangi dari Jawa Barat ke Jawa Tengah dan Yogyakarta. Dampak dari peristiwa ini turut mengakibatkan pemberontakan Kartosuwiryo dan pasukannya yang menolak keluar dari Jawa Barat yang saat itu merupakan daerah kekuasaan Belanda. Namun demikian, ada dampak positifnya pula. Perjanjian Renville ternyata semakin membuka banyak negara di dunia internasional untuk memperhatikan Indonesia dan mencermati sepak terjang Belanda. Dalam jangka panjang, keputusan-keputusan di Renville menarik perhatian dunia internasional yang semakin menyadari adanya pengorbanan besar untuk merdeka.